Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Dwi Pangesti, NPM 1903050086, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas mata kuliah Pendidikan Dasar Kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda kecakapan pramuka. Sistem tanda kecakapan bagi pramuka siaga dan penggalang. Pramuka merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas atau biasa dilakukan di alam, terbuka, menantang, menyenangkan, kreatif, serta inovatif. Sistem tanda kecakapan. Yang pertama, tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Yang kedua, sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka agar selalu berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. Yang ketiga, setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupannya masing-masing dan baktinya kepada masyarakat. Tanda kecakapan pramuka. Tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, tanda kecakapan umum atau TKU yang diwajibkan untuk dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, tanda kecakapan khusus atau TKK yang disediakan untuk dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, tanda pramuka Garuda atau TPG. Yang keempat, tanda kecakapan diberikan setelah peserta didik menyelesaikan ujian-ujian masing-masing SKU, SKK, atau SPG. Jenis dan tata cara pemakaian TKU dan TKK. Tanda kecakapan umum atau TKU adalah tanda kehormatan untuk penggalang pramuka yang sudah dinyatakan lulus SKU. Syarat kecakapan umum SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum setelah melewati ujian-ujian. Yang pertama, SKU sebagai alat pendidikan. Yang kedua, SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka. Yang ketiga, SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkatan. Yang keempat, SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkatan. Yang kelima, SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkatan. Yang keenam, SKU untuk golongan pandega terdiri dari satu tingkatan saja. Selanjutnya, sistem tanda kecakapan. Yang pertama, tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Yang kedua, sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka supaya selalu berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. Yang ketiga, setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupannya masing-masing dan baktinya kepada masyarakat. Yang keempat, tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik ialah TKU yang diwajibkan untuk dimiliki oleh peserta didik, TKK yang disediakan dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, TPG, tanda pramuka Garuda, tanda kecakapan, TKU, TKK, dan TPG diberikan setelah menyelesaikan ujian SKU maupun SKK dan SPG. Selanjutnya yaitu tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka yang berhasil menunjukkan pencapaian pada bidang tertentu. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Tanda kecakapan khusus tingkat siaga. Anggota pramuka siaga berusia 7-10 tahun. Adapun TKK untuk kelas siaga hanya ada satu macam, berupa segitiga sama sisi dengan tinggi 2 cm dan sisi 3 cm. Tanda kecakapan khusus tersebut dipasang pada lengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran. Di sekeliling tanda kuarda dan posisi puncak mengarah ke bawah berjumlah 5 buah. Tanda kecakapan khusus tingkat penggalang. Peserta didik dikatakan sebagai pramuka penggalang ketika memasuki umur 11-15 tahun.
Untuk TKK kelas penggalang terbagi dalam 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda, yaitu yang pertama, purwa berupa lingkaran ada bingkai berwarna merah. Yang kedua, madya berupa persegi dengan bingkai warna merah. Yang ketiga, utama berupa segi 5 sebagai sisi berbingkai dengan warna merah. Tata cara pemakaian dan pelantikan. Yang pertama, untuk pramuka siaga, berbentuk bunga kelapa kuncup berwarna hijau dengan gambar bunga kelapa berwarna putih. Yang kedua, TKO pramuka siaga terdiri atas TKO siaga mula 1 susun, TKO siaga bantu 2 susun, dan TKO siaga tata 3 susun. TKO pramuka siaga dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Yang kedua, pramuka penggalang, berbentuk bunga kelapa mekar berbentuk huruf V berwarna dasar merah dengan gambar bunga kelapa bertangkai 3 berwarna putih. TKO pramuka penggalang terdiri atas TKO penggalang ramu 1 susun, TKO penggalang rakit 2 susun, dan TKO penggalang terap 3 susun. Yang terakhir, TKO pramuka penggalang dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Pemakaian TKU dan TKK. Yang pertama, umum. TKO pramuka siaga dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah barung. TKO pramuka penggalang dipasang di lengan sebelah kiri di bawah tanda regu. Yang kedua, khusus. TKK pramuka siaga dipasang pada lengan baju sebelah kanan bagian bawah. Paling banyak 5 buah. Untuk pramuka siaga yang memiliki TKK lebih dari 5 buah, selebihnya dipasang pada selempang TKK siaga. Dipakai pada acara khusus dan dipasang melintang dari bahu sebelah kiri ke pinggang kanan bawah. Selanjutnya yaitu pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah capaian tertinggi dalam setiap golongan pramuka. Tidak hanya itu, pramuka Garuda juga diharapkan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga untuk menjadi pramuka Garuda tidak mudah apabila tanpa persiapan. Pramuka Garuda penggalang dan siaga. Pramuka Garuda pada penggalang. Yang pertama, dapat menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulannya, sesuai dengan isi Trisatya dan Dasa Dharma. Yang kedua, telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap. Yang ketiga, telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka penggalang, sedikitnya 10 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus, sedikitnya 1 macam TKK tingkat utama dan 2 macam TKK tingkat madya. Yang keempat, 5 buah TKK pilihan yang dapat dipilih di antara TKK yang telah diterapkan dengan keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Yang kelima, pernah mengikuti jambore, perkemahan, bakti, dan lomba tingkat, kemudian seterusnya. Selanjutnya pada pramuka Garuda Siaga. Yang pertama, menjadi contoh yang baik dalam perindukan siaga, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulannya sesuai dengan isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang kedua, telah menyelesaikan SKU tingkat siaga tata. Yang ketiga, telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga, sedikitnya 6 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus. Yang keempat, dapat menunjukkan hastakarya buatannya sendiri, sedikitnya 9 macam dengan menggunakan sedikitnya 3 macam bahan. Yang kelima, pernah mengikuti pesta siaga sedikitnya 2 kali, kemudian seterusnya. Kemudian untuk daftar pustaka bisa dilihat ya teman-teman. Dan presentasi cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.